Selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman di mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan pertama. Salam kenal dari saya. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara singkat, secara ringkas, apa itu metode penelitian, kemudian kualitatif secara spesifik, serta bagaimana sejarah penelitian kualitatif itu diimplementasikan dan digunakan dalam keilmuan psikologi. Yang pertama, kita akan membedah apa itu perbedaan antara common sense atau anggapan umum yang terjadi di masyarakat versus science atau ilmu pengetahuan. Nah, common sense itu adalah pengalaman sehari-hari yang bisa kita jumpai yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Pengalaman ini tentu terjadi secara tanpa disengaja, berbeda dengan sains atau ilmu pengetahuan yang dia harus melewati serangkaian metode atau cara ilmiah. Nah, selanjutnya pengetahuan intuitif itu adalah salah satu ciri dari common sense itu sendiri. Jadi lebih ke hal-hal yang merupakan intuisi atau perasaan atau prasangka dari seseorang. Berbeda dengan sains atau ilmu pengetahuan yang merupakan buah atau hasil dari penelitian dan ia merupakan bukti empiris dari sebuah entah itu hipotesis atau maupun interpretatif yang dibuktikan sehingga ditemukanlah sebuah bukti empiris. Common sense ini sifatnya dia itu bebas aturan, sedangkan sains atau ilmu pengetahuan ini dia bersifat sistematis, terstruktur. Jadi ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Common sense itu tiba-tiba, berbeda dengan sains yang tentu melalui sebuah perencanaan yang mendetail tentang bagaimana apa tujuannya, kemudian apa yang ingin dicapai, bagaimana caranya, sehingga ditemukanlah sebuah kesimpulan di akhir. Nah, perencanaan ini tentu dibuat secara terstruktur juga. Common sense ini biasanya bersifat kaku, atau ketika dia sudah dipercaya oleh masyarakat, maka dia berubah menjadi doktrin atau sesuatu yang sulit sekali untuk dirubah. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini kan bersifat terbuka. Jadi ketika sebuah penelitian itu ditemukan hasilnya, maka artinya dia masih bersifat bebas. Sebab ia masih bisa berubah ketika ada penemuan-penemuan lain yang menemukan kesimpulan yang berbeda maupun ada dinamika yang terjadi di dalam penelitian berikutnya gitu. Jadi sebuah penelitian ini selalu terbuka. Itulah mengapa penelitian itu harus dipublikasi dari awal, dari perencanaan sampai pada kesimpulan gitu, sehingga orang bisa melihat bahwa di mana kelebihan dan kekurangannya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan penelitian berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan spesifik membahas mengenai penelitian itu sendiri. Jadi penelitian itu adalah systematic investigation into and study of materials and source in order to establish facts and reach conclusion. Jadi ada investigasi yang sudah dibuat secara sistematis atau terstruktur dengan mengumpulkan berbagai materi dan sumber untuk mendapatkan sebuah fakta baru yang akan ditemukan dan bagaimana kita sampai pada sebuah kesimpulan. Nah, jadi di situ adalah poin penting dari penelitian. Dalam bahasa lainnya kita juga bisa menyebutnya sebagai sebuah pertanyaan atau sebuah bagaimana cara kita mencari tahu secara sistematis dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, atau bagaimana kita bisa mengontrol dalam penelitian eksperimen ya, sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat.
Nah, dalam penjelasan lainnya bisa juga diartikan sebagai bagaimana kita mengumpulkan informasi tentang sebuah subjek atau sebuah isu yang spesifik gitu. Sehingga kita menjadi seseorang menjadi expert dalam salah satu subjek, dalam salah satu pembahasan yang memang ketika dia terus-menerus mengumpulkan informasi dalam sebuah tema yang sama gitu. Nah, disitulah penelitian bisa dijabarkan dalam ketiga poin ini. Selanjutnya, apa itu sebenarnya metode penelitian? Jika tadi kita sudah membahas penelitian secara terpisah, kemudian metode ilmiah, sekarang apa itu metode penelitian? Jadi kalau tadi penelitian itu adalah investigasi yang sistematis, maka metodenya adalah cara atau salah satu pendekatan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara melakukan penelitian. Nah, metode penelitian ini bisa berupa statistik dalam penelitian kuantitatif maupun hasil pengamatan observasi, wawancara, sehingga di mana kita mengumpulkan data empiris yang kita temukan di lapangan atau di sekitar kita dengan cara yang sistematis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban penelitian. Jadi di dalam penelitian itu, kita kan ingin mengeksplorasi sesuatu. Nah, sebelum kita mengeksplorasi itu, kita berangkat dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang jelas, yang terstruktur, sehingga nanti kita akan menemukan jawaban yang jelas pula di akhir penelitian. Nah, metode penelitian ini juga harus bersifat objektif, jadi tidak bias dengan anggapan atau latar belakang si peneliti. Jadi bagaimana peneliti mampu memisahkan antara apa yang menjadi latar belakang atau apa yang menjadi kepercayaannya dengan apa yang sedang diteliti gitu. Nah, dengan bisa misalkan dengan berkonsultasi pada supervisor atau dengan membaca banyak jurnal, maka kita akan bisa melihat sesuatu menjadi lebih objektif dan tidak melibatkan hal-hal yang bersifat emosional maupun hal-hal yang bersifat personal terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Nah, penelitian ini juga harus bisa diverifikasi. Itulah mengapa data itu ada yang bersifatnya terbuka, kemudian harus analisisnya juga bisa dibaca oleh orang lain. Karena itu kita harus bisa memverifikasi keabsahan dari data yang telah kita kumpulkan. Nah, selanjutnya metode penelitian ini juga melalui rangkaian analisis. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang analisis data, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, itu memiliki gaya analisis masing-masing. Sehingga sebuah penelitian itu harus melalui serangkaian metode analisis yang mendetail ini. Kemudian metode penelitian juga bersifat publik. Nah, ini yang dipublikasikan baik itu di dalam proceeding maupun di dalam jurnal penelitian atau di dalam conference. Artinya kita harus mempublikasi sebuah penelitian yang kita lakukan sehingga orang lain bisa mengaksesnya, bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk sampai pada sebuah kesimpulan dan apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya atau tidak gitu. Nah, yang terakhir, penelitian bersifat terbuka pada koreksi. Nah, itulah mengapa di akhir penelitian, di akhir jurnal itu biasanya kita mencantumkan kelebihan dan kekurangannya, kemudian apa yang bisa dilengkapi oleh peneliti berikutnya. Karena sebuah penelitian itu sejatinya bukan sebuah titik, tapi ia merupakan penemuan baru, perhentian baru yang kemudian akan dilanjutkan oleh peneliti lain. Entah itu peneliti akan mengoreksinya atau memberi tambahan maupun melengkapi penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan lebih spesifik membahas mengenai kualitatif itu sendiri. Yang pertama definisinya adalah a process of naturalistic inquiry that seeks in-depth understanding. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah pertanyaan atau mencari tahu dengan tujuan untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah fenomena yang terjadi dalam setting yang natural. Jadi hal ini bukan berarti kita harus selalu berada dalam dikotomi kuantitatif kualitatif ya, tapi penelitian kualitatif itu memang dua hal yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Sehingga ketika kita membahas kualitatif, maka kita fokus pada bagaimana kualitatif itu berangkat dari filosofinya seperti apa, kemudian bagaimana cara dia digunakan. Nah, kualitatif itu tentu untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam, yang bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan berapa banyak, kemudian bagaimana korelasinya, tetapi dia adalah upaya untuk mengeksplorasi. Di sini explore and provides deeper insights. Jadi bagaimana kita berusaha mencari tahu, kemudian di dalamnya kita akan menemukan insight atau pengetahuan yang lebih mendalam tentang sebuah isu, gitu. Nah, di dalam penelitian kualitatif, kita juga menggunakan multiple system of inquiry for the study of human phenomena. Jadi ada banyak pendekatan, ada banyak jenis pengumpulan data yang bisa digunakan dan mungkin akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, dalam penelitian kualitatif, kita berusaha menjawab pertanyaan itu tuh lebih general, lebih luas dan lebih mendalam itu tentang bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi, dinamikanya seperti apa. Poin penting berikutnya yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita melihat kualitas atau makna dari sebuah pengalaman. Gitu. Jadi kita tidak hanya membaca sebuah angka atau kita bagaimana membuat kesimpulan dari data yang telah kita dapatkan, tapi kita melihatnya dari sisi kualitas, kemudian dari bagaimana kita memaknai apa yang menjadi temuan kita di dalam sebuah penelitian. Jadi penelitian kualitatif ini bagaimana kita berusaha memahami, kemudian menjelaskan fenomena yang kita temukan tersebut. Penelitian kualitatif ini ada 3 sifat yang paling bisa menggambarkan sebuah penelitian kualitatif gitu. Yang pertama, dia bersifat fleksibel. Artinya dalam proses perjalanannya kita tidak berdasarkan pada sebuah struktur, misalkan kita membuat pedoman yang kaku gitu, tapi dia bersifat fleksibel. Artinya dalam proses berjalannya waktu, dia mungkin akan emergent atau kita akan menemukan hal-hal baru gitu di dalam proses pengumpulan datanya. Artinya dia juga evolving atau dia berkembang. Dalam proses pengerjaannya itu ada hal-hal yang mungkin kita temukan yang akan membuat kita menyadari oh bahwa kita perlu menggali sisi yang ini, kemudian akhirnya kita melakukannya gitu. Jadi tidak melulu kaku pada apa yang sudah kita buat di awal. Berikutnya, sejarah penelitian kualitatif. Jadi, kualitatif, interpretatif sebenarnya bukan metode yang melekat pada keilmuan psikologi, tetapi ia lebih dulu digunakan pada keilmuan sosiologi dan antropologi. Nah, sedangkan keilmuan psikologi ini mayoritas atau dominan menggunakan kuantitatif positivistik. Sebab di awal keilmuan psikologi itu sendiri kan berkembang itu di bawah ilmu alam ya, sehingga dia dianggap harus bisa mengkuantifikasikan apa yang menjadi temuan-temuannya gitu. Padahal menurut beberapa literatur itu seperti Freud itu dia menggunakan studi kasus untuk memahami psikopatologi melalui analisis mendalam terhadap individu. Kemudian ada Piaget di mana kita kenal sebagai tokoh perkembangan kognitif anak-anak, dia juga melakukan studi kasus gitu yang mana merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Begitu pula dengan Carl Rogers yang mengembangkan metode wawancara untuk memahami pengalaman subjektif individu. Nah, dalam literatur yang lain juga disampaikan bahwa Wilhelm Wundt
itu sebenarnya juga pernah menekankan pentingnya memiliki analisis kolektif tentang perilaku manusia dalam komunitasnya. Meskipun beliau adalah seorang yang terkenal dengan psikologi eksperimennya, namun di sini dia berpendapat bahwa analisis kolektif tentang perilaku manusia itu sebenarnya itu hanya bisa dipotret melalui analisis mendalam gitu. Jadi untuk melihat perilaku itu maka dibutuhkan sebuah pendekatan di mana pendekatan tersebut adalah bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kemudian dinamikanya seperti apa yang terjadi di dalam diri manusia itu sendiri, yang hanya bisa dilakukan oleh penelitian kualitatif. Baik, saya rasa sampai di sini penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk berikutnya, kita akan berdiskusi melalui audio. Saya tunggu respon dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.